ada seperti merasa benar, tapi tidak pernah dengar bahwa itu benar atau tidak. Sementara ini cukuplah di dalam hati. Takut kalau apabila disampaikan, takut berdosa, takut apa, hanya macam mana gambaran sempurnanya Islam satu, yang kedua macam mana gambarannya sempurnanya iman. Apakah ada kesamaan yang di hati saya dengan yang diterangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada dua pertanyaan yang minta dijelaskan, ataupun yang diminta memberikan jawaban. Yang pertama, sempurna Islam. Yang kedua, sempurna iman. Yang pertama, sempurna Islam. Jadi rukun Islam ini ada 5. Itu rukunnya ya. Itu sudah hafal kita semua. Yang rukun Islam ini itu selalu di lidah kita. Kemudian binasa Islam. Ini yang jarang pula kita sebut. Binasa Islam. Mana yang membinasakan Islam atau yang merusak Islam? Ada 4. Pertama, sesuatu perbuatan tidak diketahui. Jadi kita berbuat tanpa ilmu. Baik kita beramal, baik kita beribadah, ilmunya nggak ada. Itu binasa Islam. Sesuai dengan kata Rasul, wal amalu bila amalin baladun sadid. Beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Itu binasa Islam. Yang kedua, tahu tiada diperbuat. Rusak juga Islam itu udah tahu, tapi tidak dilakukan. Ketiga, tidak mau menuntut ilmu kepada orang alim. Nah, mana orang alim? Orang alim itu adalah yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Al ulama warisatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Yang pewaris Nabi itu ulamanya yang wajib dituntut ilmunya, jangan yang pewaris Nabi. Karena ulama ini diturunkan oleh Allah ke dunia ini 5, bukan 1. Apa sih ulama? Yang pernah ke dalam surga. Siapa saja yang pernah ke dalam surga? Yang pernah masuk ke dalam surga Iblis masuk ke dalam surga. Kalau tidak masuk ke dalam surga, tak bisa jatuh Siti Hawa dengan Nabi Adam ke muka bumi ini. Karena bisa masuk dia ke dalam surga. Melewati siapa dia masuk? Melewati ular, sahabat Nabi Adam.
Ular dari mana? Dari burung. Itu kabar dari burung. Nah, maka tertipulah istri Nabi Adam Siti Hawa. Sesudah tertipu Siti Hawa istri dari Nabi Adam, otomatis Adam tidak tertipu oleh Siti Hawa, apalagi kepada setan dan iblis. Karena Adam tahu kepada setan dan iblis itu adalah musuh Tuhan. Karena Adam sudah mendengar perkataan Tuhan, "Fasajadu illa iblis." Itu orang yang sangat sombong. Itulah yang menjadi iblis. Tetapi Adam turun ke dunia ini, terbuang dan tercampak ke dunia ini karena merasa bertanggung jawab terhadap kepada istrinya Siti Hawa. Yang berdosa istrinya Siti Hawa yang tertipu oleh setan dan iblis. Bukan Adam. Adam karena merasa bertanggung jawab menerima istri Siti Hawa itu, maka dia ikut beserta Siti Hawa turun ke dunia ini untuk menyelamatkan istrinya Siti Hawa itu. Nah, lihat, itulah pertanggungjawaban seorang suami terhadap kepada istri. Walaupun istri itu di dalam neraka, tetapi si suami itu berkewajiban dan berhak menyelamatkan dari api neraka. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu. Jadi inilah contoh ulama yang dicampakkan Allah ke dunia ini. Yang pertama, iblis dicampakkan Allah jatuh ke lautan api. Karena dia berasal daripada api, tidak terbakar dia, iblis itu. Ini menjadi ulama di muka bumi ini. Kedua, ular dijatuhkan Allah ke dalam lautan. Nah, maka senang ular itu hidup di dalam air. Dua, yang menjadi ulama di muka bumi ini, semua mengaku milik surga. Tiga, burung dijatuhkan oleh Allah ke gunung yang tinggi. Maka suka gunung apa? Burung itu berkicau di gunung-gunung yang tinggi itu. Kemudian Siti Hawa dijatuhkan oleh Allah ke Pulau Jeddah. Kelima, Nabi Adam alaihissalam dicampakkan oleh Allah jatuh ke benua India. Saking menyesalnya Siti Hawa terpisah sama Nabi Adam alaihissalam, jatuh dari surga ke dunia ini. Di sini dia merasakan azab dan neraka, maka menangislah dia, habis kering air matanya. Tidak puas menangis, terus menangis, keluar air mata lendir. Lama-lama membeku di matanya itu, maka jatuh ke pasir. Itulah menjadi permata hati yang mahal harganya itu. Itulah permata akik namanya. Itulah air mata Siti Hawa yang menjadi batu. Tidak puas menangis, mengeluarkan air mata lendir, akhirnya keluar air mata darah. Lama-lama membeku di matanya itu, air mata darah itu kemudian menitis jatuh ke pasir. Itu yang menjadi mustika jaliman. Itu yang kejar orang. Kemana ada di sini? Nah, tuh orang aja. Di Jeddah kalau ada bur. Berapa biji lah air mata Siti Hawa.
Itu. Maka miliaran harganya itu ada Siti Hawa, ada mata darah. Begitulah saking menyesalnya Siti Hawa itu jatuh ke dunia ini. Nabi Adam ambilnya satu pokok kayu yang besar, nyindirlah dia. Maka dia menangis terus menyindir di pokok kayu itu. Jadi akhirnya dia pun sadar. Sesudah sadar itu, dibukanya matanya. Dihentikannya dia menangis. Dilihatnya menjadi alur. Tanah itu menjadi apa? Menjadi pare. Menjadi alur gitu. Terus turun ke sungai Gangga. Itu maka orang India mengatakan sungai Gangga itu sungai keramat. Karena bekas aliran air mata Nabi Adam jatuh ke sungai Gangga itu. Begitulah lamanya Adam menangis. Kemudian menulih Adam ke tanah. Siapa kamu? Aku orang surga. Kenapa kemari? Aku diutus oleh Allah untuk menghibur Tuhan supaya Tuhan jangan menangis lagi. Kami disuruh Allah untuk mendampingi Tuhan. Siapa namamu? Nur Tikomba. Siapa itu? Tengok, aku itu juga. Kamu siapa? Sama. Kami diutus oleh Allah supaya Tuhan berhenti menangis. Hentikanlah menangis itu. Kami akan mendampingi, kami akan mengawal, kami akan menghibur Tuhan. Kami dari surga diutus Allah. Namamu siapa? Juga sama. Itu kami kakak beradik. Juga itu kamu. Siapa itu? Anak yang baru saja gadis. 2 orang kiri kanan Adam itu. Siapa? Itulah semangat pagi. Itulah yang dipuja oleh orang-orang tua kita dulu. Sangat hormat, sangat kasih sayang orang-orang tua kita dulu kepada ini. Itu maka orang-orang tua kita dulu sedikitnya ladangnya, tapi dia tidak kekurangan makan. Karena punya semangat, ladangnya itu padinya itu penuh makan. Itu maka disediakannya kaca lah, bedak lah, sisir lah, apalah di lumbung padinya. Itu. Nah, kalau nanti, di antaranya, kalau dia menurunkan bibit itu nanti dibawanya pakai kain panjang dan sebagainya. Begitu juga waktu dia memotong padi nanti, dibawanya kain panjang, penapung tawar dan sebagainya. Sudah diterimanya, sudah diambilnya, waduh digendongnya pakai kain panjang, bawanya pulang. Tapi kita sekarang, gimana? Gimana? Tadinya, dah. Hari ini, akan mulai panen besok. Gedebang, dibanting. Itu. Apa katanya? Dipas-pas mata. Dipas-pas. Itu. Ya kan? Tinggal pas-pas saja. Itu. Tapi tak cukup makan. Hanya pas-pas saja. Itu. Itulah Nabi Adam jatuh ke dunia ini. 500 tahun lamanya terpisah antara Adam dengan Siti Hawa. Adam di benua India, Siti Hawa di Pulau Jeddah. Jadi akhirnya Adam mengintai. Kalau Siti Hawa itu bercerita merepek, dia meratap, dia didengar oleh Adam. Kalau Adam berbicara, maka didengar oleh Siti Hawa. Sehingga Siti Hawa ada daun kayu yang terlungkup gitu di baliknya. Apakah di sini Adam bisa tutup daun ini?
Begitu Adam pun demikian terus markabah, mengintai. Ini suaranya dari mana ini? Dari timur, dari barat, utara. Suara ada tapi arahnya tidak tahu. Apa sekarang? Itulah dia radio. Itulah dibikin orang alat canggih ini menjadi radio. Itu kerjanya di Adam itu. Dengar suara itu, tapi dari mana orang yang bercakap itu? Nah, begitulah Adam dan manusia. Nah, jadi itu maka si daun kenapa akan membalik-balik daun? Itu maka kalau seorang itu untuk mencintai suaminya yang benar-benar menjadi istri yang beriman, itu yang saleh selalu membuka-buka daun. Daun apa? Daun kertas. Itulah buku. Itulah Al-Quran. Selalu dibuka Al-Quran itu. Balik-balik selalu Al-Quran itu dibaca, diartikan, kemudian diketahui maknanya. Apa maksud dan tujuan daripada Al-Quran? Itu. Baru kita benar-benar cinta kepada suami. Baru benar-benar kita berbakti kepada suami. Taat kepada suami. Bagaikan taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kita taat kepada suami. Nah, baru dikatakan kita itu adalah istri yang saleh. Istri yang beriman. Itu contoh. Nah, inilah yang tidak diragukan lagi. Begitulah yang berdakwah di muka bumi pada saat sekarang ini. Lihat iblis dakwahnya. Luar biasa. Dia Al-Quran dan hadis itu hafal. Dia ahli ilmu, ahli bicara. Nah, itu sehingga orang dapat terayu oleh dakwah-dakwah si iblis itu. Tapi akhirnya menjadi kawan dia masuk neraka. Itu akhirnya. Ular. Bukan tanggung juga dakwahnya. Kalau akhlak cukup tinggi, jauh lagi kita sudah jadi orang angkatan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Apalagi bawah. Juga meluncur Al-Quran dan hadis di lidah. Tapi ikurnya awas. Awas ikur. Kalau tidak ada yang bakal dibeli oleh ikurnya, dia tak jalan itu. Iya. Kita tidak nunjuk orang ya. Ini sifat yang diturunkan Allah. Sifat ulama namanya. Nah itu kita nggak bilang yang menentukannya yang mana. Kalau burung. Masa Allah. Paling ligat kan bercerita. Tidak ada putusnya ceritanya. Bersambung terus ceritanya. Tapi coba lihat. Pokok kayu itu berbuah atau enggak? Tentu banyak buah pokok kayu itu, maka rincuk saja dia di situ burung itu. Coba kalau tak berbuah pokok kayu itu. Coba tak dikasih amplop pergi dia bicara, datang pada 2 kali. Tak akan datang 2 kali, enggak, percayalah. Nah, buktinya sudah ada orang mencoba dibohong. Gitu. Jadi kan ligat tadi Ustaz tadi berceramah pas di waktu safari Ramadan. Datang kawan disediakan bukaan itu buah rambai. Buah rambai. Itu cuma bukaannya. Nah gitu. Dimakan dia buah rambai karena lapar, puasa dan makan nih. Habis mencet semua. Tidak datang lagi. Habis semua tak datang. Jadi sampai hati juga kalau buah rambai kok dikasihnya. Nah itu. Rupanya tak macam mana panah rupanya menyakiti hati orang kali. Mereka dibalas orang tuh. Nah, jadi nampak di situ. Jadi kalau Siti Hawa, tahulah kita kan. Itu banyak orang-orang yang berdakwah itu. Kalau tidak ada perempuan, tak sudah. Iya. Kalau sudah banyak perempuan, masa apa? Apapun keluar itu. Al-Qurannya, Al-Hadisnya, sunnahnya dan segalanya hadis saja. Tetapi ada
itu yang di hatinya, yang diintai dan diikutnya. Hah? Itu. Coba. Itulah dia Allah menurunkan badan dakwahnya ke muka bumi ini untuk berdakwah. Hanya satu Adam itu rasulnya. Apa yang dibawa Adam? Surga. Nah, Adam akan menjamin anak cucunya itu akan mendapatkan surga. Ini dakwah Nabi Adam alaihissalam. Itu memberikan hak. Nah, itu hak milik hambanya dan umatnya untuk mendapatkan kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat, supaya mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat. Inilah dakwah Adam alaihissalam. Cuma satu ini adalah yang dikatakan dakwah Nabi dan dakwah Rasul. Itulah yang akan bermanfaat dan yang berguna ilmunya yang kita terima. Nah, jadi kemudian ini dikatakan menuntut ilmu kepada orang yang alim, ya kan? Ini kita kerupunan ini. Kita dasar betul ini. Apa layak? Ini kan bahasa kita tikanya ini. Ya, tapi kita ini di puncak ini kita ini. Ini bukan kita yang kecil rupanya, ini kita yang besar ini. Iya. Itu tinggi rupanya. Itu. Jadi kemudian inilah yang dikatakan oleh binasa Islam, sesuatu perbuatan tidak diketahui, yang kedua tahu tidak diperbuat, yang ketiga tidak mau menuntut kepada orang yang alim. Nah, alim ini adalah warisatul anbiya. Bukan sembarang alim, bukan yang warisatul anbiya, yang mewarisi nabi. Yang mana ulama itu yang mewarisi nabi? Jadi apa yang disampaikan oleh nabi, itu yang disampaikan. Nah, nabi menyampaikan kepada umat dan ulama menyampaikan kepada jamaahnya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, mencela-cela orang berbuat baik. Ya? Itu mengganggu orang. Orang berbuat baik, itu yang diganggunya. Kalau tidak diganggunya, tak senang dia. Tapi kalau orang buat buruk, tak berani ganggu dia. Tapi kalau orang berbuat baik, senang kali dia mengganggu. Ini tanda apa? Tanda Islamnya sudah rusak. Nah, kemudian baru yang ketiga, sampai kepada pertanyaan ataupun usulan kesempurnaan Islam. Apa itu? Kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam juga empat. Apa itu? Yang empat itu. Pertama, menikahkan badannya dengan nyawanya. Sudah? Dinikahkan badan dengan nyawa. Yang kedua, menikahkan Al-Quran dengan makna. Sudah? Sudah dinikahkan Quran dengan maknanya, bukan dengan tafsirnya ya. Tafsir itu hanya mindah bahasa, ini maknanya maksud tujuan Quran itu. Dua. Yang ketiga, pernikahan umat dengan Rasulnya. Yang keempat, pernikahan hamba yang arif dengan Tuhannya. Ini sempurna Islam. Itu langsung dihadirkan oleh Rasulullah 4 sahabat untuk menerimanya. Tidak sempurna Islam kamu, kata Rasul, kalau tidak kamu melaksanakan 4 pernikahan. Itu ada catatan kita gitu ya. Pertama, menikahkan badan dengan nyawa. Apa maksud tujuannya? Untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Kedua, menikahkan Quran dengan makna. Baru kita mendapatkan ilmu. Kalau tidak dinikahkan dengan maknanya Quran itu tak dapat ilmu, cuma dapat cerita. Cari tambah dulu itu dalam Al-Quran itu. Tapi ilmunya tidak ada. Tapi kalau dapat kita menikahkan dengan maknanya, baru dapat ilmunya.
Yang ketiga, pernikahan umat dengan Rasulnya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulnya. Kalau tidak, tidak dapat syafaat. Yang keempat, pernikahan hamba yang arif dengan Tuhannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah mendapat ridha, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas ridhamu hamba mendapatkan surga. Nah, apabila dapat ridha Allah, otomatis surga. Nih, kesempurnaan Islam. Yang kedua adalah kesempurnaan iman. Apa kesempurnaan iman? Iman itu pengenalan, bukan ilmu lagi. Ilmu baru tahu. Iman ini kenal. Berbeda, tahu dengan kenal itu berbeda. Kalau tahu masih lupa, tapi kalau sudah kenal, nah itu tak lupa. Itu perbedaannya. Apa dia? Coba kita lihat rukun Islam, apa di rukun iman. Yang keenam, qada dan qadar, untung baik, untung jahat datang dari Allah. Ini pun sangat sulit ini kita mengimankannya ini. Sangat sulit ini. Ya, buruk dan baik datang dari Allah. Nah, kalau yang baik betulan, oh ini datang dari Allah, ini berkat ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Datang yang buruk, Allah, ini setan dan iblis ini punya gadah. Ini iman apa ini? Rukun iman saja pun belum jadi, apalagi kesempurnaan iman. Itu sangat susah kita menerima iman ini. Itu yang baik bisalah kita terima, datang dari Allah. Ini berkat dari Allah, ini pemberian dari Allah, ini kemurahan dari Allah, ini rezeki dari Allah. Kalau sudah datang yang buruk, nyumpahlah kita itu. Ini kerja setan dan iblis. Jadi tidak benar. Qada dan qadar, untung baik, untung jahat datang daripada Allah, ini baru rukun. Apalagi kesempurnaan. Wah, kalau sudah kesempurnaan iman, tidak ada lagi yang lain sesuai dengan kata Allah, la maujudun illallah. Tidak ada yang ada pada pandangan imannya itu semata-mata adalah wujud Allah. Datang yang baik dia bersyukur, datang dia yang buruk dia bersabar, maka penuhlah iman. Datang yang baik diterimanya dengan la in syakartum la azidannakum. Jika datang yang buruk, maka diterima dengan innallaha ma'as sabirin. Baru sempurna Islamnya. Ini. Jadi inilah keterangan jawaban singkat mengenai kesempurnaan Islam dan kesempurnaan iman. Silakan kalau ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik apa yang dikatakan Bapak Tuan Guru tadi. Jadi terpikir saya masalah makam Allah tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah makam Allah tersebut bisa kita ziarahi? Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apakah makam Allah tersebut bisa kita ziarahi? Terima kasih. Kunjung.
keterangan tadi. Untuk lanjutinya dari pertanyaan tadi, yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, makom Rabi atau gimana? Mungkin begitu Pak. Jadi mengenai petunjuk Al-Quran mengenai makam Rabbi, makam Tuhan, bukan lagi diziarahi. Kalau ziarah itu sekali-sekali namanya. Nah, itu bukan lagi diziarahi. Nah, itu memang betul-betul dijiwai. Nah, itu baru mendapat jaminan surga. Kalau tidak, mana dapat sekali-sekalinya datang, mana dapat jaminan surga. Nah, gitu. Dijiwai. Nah, itu. Itulah makam Rabbi. Tapi jangan salah, bukan Tuhan di dalam makam itu ya. Bukan Tuhan itu di dalam makam itu. Dan juga bukan di luar makam itu. Nah, itu. Jadi makam itu tempat persembunyian dirinya. Itu dikatakan rahasia. Nah, itu. Jadi yang sebenarnya makam itu adalah yang dicintai. Bukan diziarahi, dicintai. Itu. Kalau tidak dicintai, maka kita akan terpisah. Kita akan bercerai dengan diri Tuhan itu. Maka tidak akan dapat kita nanti kembali untuk menghadap. Karena asalnya kita bakal menghadap. Karena kita menghadap bukan kepada dirinya, bukan kepada wajahnya, bukan kepada asmanya, bukan kepada af'alnya. Kita kembali menghadap ke hadrat zatnya. Itu dikatakan hadrat zat, itulah makam. Itu. Jadi, sudah tahu kepada hadrat zat? Itu. Jadi itu yang disebut dengan makam Rabbi. Waliman khafa maqama Rabbihi jannatan. Ayat Al-Quran, lihatlah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Guru yang saya muliakan, para hadirin-hadirat sekalian, maafkan saya karena lancang bertanya. Ada sedikit hal yang ingin saya ketahui dari keterangan Tuan Guru. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang maknanya kurang lebih, inilah kitab petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak punya keraguan dengan Al-Quran. Tapi di akhir kalimat ayat tersebut, la raiba fihi, saya sudah tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, dia akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Saya ingin petunjuk dari Tuan Guru, apa target atau sesuatu yang harus dilakukan sampai kita bisa menuju derajat takwa. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan adalah menjurus kepada kesempurnaan. Karena
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas diri umat adalah menuntut ilmu. Jangan sabda beliau talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas diri muslim laki-laki dan muslim perempuan yang asli beliau. Yang mana ilmu yang wajib dituntut? Itulah 3 ilmu. Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu fiqih, dan ketiga ilmu tasawuf. Jika sudah dituntut 3 ilmu ini, maka tahulah kita jangan Tuhan. Yang mana Tuhan yang menjadikan diri kita, yang menjadikan alam semesta. Kemudian kita tingkatkan menjadi iman. Sesudah kita ketahui dan kita kenal. Apa yang dikenal? Pertama, af'alnya, perbuatannya. Kedua, asmanya, yaitu namanya. Yang ketiga, sifatnya, yaitu kelakuannya ataupun wajahnya. Dan yang keempat, mengenal kepada zatnya ataupun dirinya. Jika sudah kenal, barulah menjadi iman. Jika sudah kita beriman, baru dinyatakan iman itu. Bagaimana kita menyatakan iman? Kepada Nabi hijrah, kepada kita ibadah, maka tegaklah salat 5 waktu sehari semalam, tanda iman. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu yang dimaksud oleh Allah. Itu tanda orang beriman, tegak salat yang 5 waktu itu. Itulah tanda iman. Yang kedua, timbullah puasa pada bulan suci Ramadan. Dan kemudian keluarlah zakat harta yang sampai nisab karena iman. Dan kemudian barulah laksana perjalanan ibadah haji karena iman. Jika sudah tegak salat dengan iman, puasa dengan iman, zakat dengan iman, haji dengan iman, barulah menjadi takwa. Ilmu, iman, ibadah menjadi satu diri, maka menjadi takwa. Jika sudah menjadi takwa, baru Allah menjanjikan kepada hambanya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu takwa. Jadi takwa ini adalah kesempurnaan daripada ilmu, iman, ibadah. Itulah takwa. Ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta izin Tuan Guru yang mulia dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah untuk menindaklanjuti pertanyaan saudara Anda tadi. Kalau diumpamakan atau iktibarin antara darah dan najis ada susu lemak manis. Kalau iktibarnya terteteslah susu tadi, atau dikatakan susu ibu tertetes, 1 tetes kita biarkan menjadi darah.
dan lama-lama kita biarkan menjadi najis. Kalau persentuhan di dalam nikmatnya yang dikatakan lemak manis itu yang mana, dan sampai tingkat yang dikatakan Tuan Guru tadi, apakah itu yang dikatakan tingkat ahli sunnah wal jamaah antara Jabariyah, mutlak Jabariyah sampai Qadariyah antaranya, apakah itu yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Karena kita dengar-dengar banyak mengaku aliran ahli sunnah wal jamaah. Itu saja Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat puncak. Jadi penghabisan tak ada jaga lagi, tak ada kaji. Itu. Karena ini sudah keluar rahasianya. Karena sudah air susu rahasia, dan usahakan air susunya sangkarannya didesiakan orang. Iya kan? Sangkarnya aja didesiakan orang. Nah, berapa lapis orang menutupnya itu sangkarnya itu? Bersangkarnya kan? Nah, itu apalagi air susunya. Tetapi itu adalah menjadi permisalan bagi Rasulullah. Rasulullah untuk mau menunjukkan etikat ahli sunnah wal jamaah yang bukan dia Qadariyah, yang bukan dia Mu'tazilah, dan bukan dia Jabariyah, yang sebenarnya etikat 73 etikat yang benar adalah etikat ahli sunnah wal jamaah. Ahli itu etikat itu tujuan, ahli itu ilmu, sunnah itu nabi, jamaah itu perkumpulan. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana tujuan ilmu nabi keseluruhan. Nah gitu, jumlahnya nabi itu sekali 2.400.000 nabi. Yang dijadikan rasul 25 rasul, ilmunya mana? Kenapa maka kita menuntut ilmu bukan ilmu nabi yang kita tuntut? Karena ilmu nabi itu yang dijamin oleh Allah, yang tidak akan sesat selama-lamanya. Ilmu nabi. Nah itu, kan itu yang dijamin oleh Allah, ilmu nabi. Lain daripada ilmu nabi tidak terjamin itu. Nah, kemudian dipermisalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umat untuk mendapatkan etikat ahli sunnah wal jamaah, diberikannya contoh yang ada pada tubuh manusia. Nah, yang di tubuh manusia ini maka dikatakan oleh Rasulullah, labanan khalisan sa'iran lisfaribin. Itu kata Rasulullah, itulah air susu tadi. Jadi Rasulullah menceritakan pula iktibarnya, itikat ahli sunnah wal jamaah seperti air susu. Dia putih bersih rupanya, lemak manis rasanya, halal hukumnya, datangnya di antara najis dan darah. Nah itu dia. Bukan dia najis, bukan dia darah, tetapi adalah air susu. Itulah yang membesarkan tubuh manusia. Kalau tidak ada air susu, tubuh manusia tidak ada yang besar. Dan tidak ada tubuh manusia yang bisa hidup di muka bumi ini tanpa air susu. Air susu itu yang membesarkan tubuh manusia. Tak ada susu ibu, susu lembu. Nah, itu. Jadi itu maka sudah kebanyakan kita menyusukan dengan susu lembu, akal lembu pun ada pada manusia sekarang. Iya. Jadi kemana akal lembu itu? Dia tidak mau berpikir. Yang penting cari makan, siang dan malam, kawin, itu saja. Asal dapat makan, dapat kawin, sudah aman. Nah itu, tidak berpikir apa hari kemudian, apa akhir hari itu. Nah itu, itulah manusia. Nah itu dia berpikir, memikirkan masa depan. Nah bukan saja dirinya, bahkan kedua. Nah itu. Jadi itu yang diiktibarkan oleh Rasulullah. Jadi coba kita lihat.
datangnya air susu itu? Dari mana? Si ayah cari makan. Si ibu tukang makan. Ya kan? Udah dicari oleh si ayah, dapat makanan, maka dimakan oleh ibu. Sesudah dimakan oleh ibu, lazat, nikmat, halal, dimakan oleh ibu. Sudah masuk ke dalam perut, haram kalau dikeluarkan. Jadi apa? Jadi najis. Itulah najis. Nah itu, jadi najis dia. Kemudian yang jadi najis itu bentukan najisnya. Nah, disaring, najis tadi maka berpisah. Najis itu maka menjadilah darah. Bukan banyak, paling banyak 3 titik satu kali makan itu menjadi darah. Sesudah menjadi darah, maka terbahagilah darah itu di dalam tubuh kita itu. Sebahagian jadi daging, sebahagian jadi urat, sebahagian jadi tulang, sebahagian lagi kalau ibu jadi air susu. Nah itu. Jadi kemudian coba kita lihat yang jadi daging berputar dia. Akhirnya menjadi kulit. Sesudah menjadi kulit, menjadi daging. Kemudian sudah jadi daging, jatuh ke bumi. Kemudian menyatu ke bumi, dimakan lagi oleh tumbuh-tumbuhan. Menjadi tumbuh-tumbuhan dia lagi. Berbuah tumbuh-tumbuhan dimakan oleh manusia lagi. Berputar terus. Berputar. Itu dikatakan dunia itu berputar. Bukan berputar begening begini, bukan. Itu makanya berputar. Nah itu. Kemudian yang jadi tulang. Itulah yang menjadi kuku dan yang menjadi gigi. Jadi kuku panjang dipotong jatuh ke bumi. Sampai di bumi. Jadi bumi dimakan lagi oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berbuah, berbatang, dimakan lagi oleh manusia. Nah, itu dia berputar. Kemudian yang jadi orang. Yang jadi orang itu akhirnya dia menjadi rambut. Sesudah jadi rambut panjang dipotong jatuh. Yang ibu pun tidak memotong rambut juga jatuh juga. Akhirnya kembali ke tanah. Diambil oleh tanah. Menjadi baja tanah. Menjadi vitamin. Dimakan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh berputar kembali. Cuma satu. Itulah yang menjadi sumsum itu menjadi air susu. Itu. Jadi itulah dia intisari yang sebenarnya dari makanan tadi. Itulah yang menjadi air susu. Jadi berpindah dia tempat. Dari tempat darah itu berpindah ke suatu makam juga ya. Tempat ada makannya juga rupanya susu ya. Nah itu masuk dia ke makam. Tersembunyilah dia di makam itu. Nah itu. Maka berubahlah rupanya. Yang najis, yang darah merah, haram hukumnya. Kemudian yang merah menjadi putih bersih, yang haram menjadi halal. Kemudian rasanya yang hanyir menjadi lemak manis. Itulah yang menjadi tubuh
manusia. Itulah air susu. Jadi air susu itu si ibu memberikan kepada si anak dengan rahasia. Ibu tidak melihat air susu itu mengalir kepada si anak. Anak juga tidak melihat air susu yang diterimanya dari ibunya. Sama-sama menerima itu dengan rasa. Macam mana menceritakan kalau rasa? Anak menerima dengan rasa, ibu memberikan dengan rasa. Anak tahu dia kenyang dan ibu pun tahu bahasa anaknya itu sudah kenyang menerima air susu itu. Itulah perbandingan. Itu contoh tauladan etikat ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dicari adalah yang dipilih Allah. Yang mana yang tidak dikatakan Allah, yang tidak dikatakan Tuhan, yang tidak dikatakan hamba dengan Tuhan, yang tidak dikatakan hamba. Yang mana dia? Itulah yang dirahasiakan oleh Allah. Itu rahasia Allah ya. Itu. Jadi barang siapa yang mengatakan saya etikat ahli sunnah wal jamaah, bukan. Itu etikat ahli sunnah itu rahasia. Itu tak bisa itu didakwahkan itu. Itu tak bisa diakui. Itu yang sebenarnya diketahui dan kemudian diimankan. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi semesta alam ini. Apabila orang yang sudah sampai kepada etikat ahli sunnah wal jamaah, dia sudah terpandangnya mana dunia, mana akhirat, mana alam fana, mana alam baka, mana surga, mana neraka, sudah jelas. Jadi serupa dia hidupnya di dunia, dia nikmat, di akhirat juga nikmat. Jadi sama saja. Itu etikat ahli sunnah wal jamaah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi itulah etikat yang benar hanya satu. Tetapi tidak akan bisa mencapai etikat ahli sunnah wal jamaah kalau sebelum kita menjalani qadariyah, kemudian kita tingkatkan qadariyah menjadi mu'tazilah. Sesudah mu'tazilah itu kita tingkatkan menjadi jabariyah. Kalau qadariyah kita kafir, yaitu syirik. Kalau kita mu'tazilah, itu adalah kafir zindik. Itu kita berfungsi Allah dengan hamba. Kalau dia jabariyah, itu kita menjadi Tuhan semata-mata. Itu sesat. Jadi mana yang benar? Mana yang iman? Itulah etikat ahli sunnah wal jamaah. Itu. Terakhir mungkin ini maaf nih, penandakan juga separuh untuk yang terima juga separuh nih. Itu sebagian lah. Yang Tuan Guru yang saya hormati, saya menyimak tadi, terutama dalam melaksanakan sholat itu ada 4 unsur yang kita berikan. Nah, dalam perjalanan sholat ini saya melihat sejak dari awal ini, jadi kita sudah menyerahkan semuanya. Jadi kita berarti setiap kali kita sholat ini kan seharusnya ketemu. Jadi intinya lah, saya lihat jadi Nabi setiap perjalanan sholat ini dia ketemu dengan Allah. Nah, intinya kita ini juga harus begitu, Pak Guru. Setiap kali sholat ini harus kita ketemu seharusnya. Yang tadinya khusyuk itu katanya harus konsentrasinya penuh.
untuk itu mungkin perjalanan ini sebenarnya kira-kira bagaimana untuk mencapai ke tahap itu, ke tahap benar-benar yang siapa yang sholat dan kemana yang kita sembah itu tadi itu. Jadi mungkin diri kita itu benar-benar siapa diri yang sholat itu mungkin, dan kemana yang arah sholat kita itu. Ini untuk mencapai tahap ini bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua juga, setiap kita kemalangan, kita sering ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah kembali kepada Allah. Sebenarnya yang datang ini kan yang mana, Ustaz? Tuan Guru, kan ada dua. Seolah-olah yang kembali itu seolah-olah jasad ini itu bukan datang dari Allah, seolah-olah kan begitu. Seharusnya kan apa dua-duanya atau gimana nih? Ini yang saya tanyakan. Atau untuk mencapai ke situ gimana? Ini pemahaman saya nih dalam mendengar tadi gitu. Saya rasa itu mungkin terutama dalam sholat tadi sebenarnya kita harus, sementara kita tahu perjalanan satu hari itu kan ketemu Allah itu katanya 1000 tahun dunia kan. Sementara dengan sholat kita bisa ketemu dengan pada detik yang sama. Ini kan itu ada proses. Ya saya Alhamdulillah. Jadi kita kembali untuk memberikan keterangan daripada usulan ataupun pertanyaan supaya mungkin kita itu lebih jelas. Kita ya mudah-mudahan ini dapat kita jelaskan kembali. Jadi yang dimaksud salat itu adalah yang dikatakan oleh Allah bahwa sangat beruntung bagi orang yang beriman. Jadi sangat beruntung dia melakukan salat bagi orang yang beriman kalau dia mendapatkan salat itu. Itu aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi karena khusyuknya salat itu tidak ada yang lain, hanya semata-mata Allah. Yang diterima Allah salat itu minallah billah lillah, daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Jadi yang salat itu adalah zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Jadi zatnya itulah yang disembah, dan yang wajib menyembah itu sifatnya. Yang mana sifatnya? Yang pertama adalah ilmu. Itu sifatnya. Kemudian sesudah dia punya ilmu, dia mengetahui, maka dia pun membaca. Itu adalah kalamnya. Nah, itulah kalam Allah. Itu kalam sifat itu yang membaca, artinya yang memuji. Nah, itu kepada zatnya itu. Kemudian bacaan pujian si kalam itu
disaksikan oleh sama, yaitu mendengar. Yang sama Allah juga, yaitu sifatnya juga. Kemudian barulah berlaku dia berdiri, rukuk dan sujud yang dilakukan oleh kudrat berkehendak serta berkuasa. Maka diawasi dan disaksikan oleh sifat basarnya malaikat. Jadi kemana laporan si kudrat bergerak, iradat berkehendak, sama mendengar, basar melihat, kalam membaca, semua laporannya disampaikan pada ilmu semua yang menerima. Jadi sesudah diterima oleh ilmu, maka ilmu ini menyampaikan kepada kita. Maka ilmu ini sifat ini berdiri kepada kita. Dan zat itu berkehendak kepada kita. Nah, jadi yang diujinya itu asma, hikmah yang maha besar, yang di dalam kalimat yang dinamakannya qadirun, muridun, alimun, aidun, samiun, basirun, mutakalimun, yang disebut sifat ma'nawiyah. Itu maka sifat ma'nawiyah itu dikarenakan dengan suatu karena ma'ani. Karena ma'nawiyah itu nama bagi ma'ani. Nah, itu maka dia bernama Allah. Maka dipujinya lah namanya itu Allahu Akbar. Nah, itu jadi yang dipujinya itu adalah Allah. Jadi yang memuji sifatnya. Nah, itu memuji yang dipujinya adalah zatnya. Kemudian barulah dia mendatangkan sembah. Mana sembah? Itulah berdiri. Itu dia mempersembahkan api. Kemudian rukuk mempersembahkan angin. Kemudian sujud mempersembahkan air. Kemudian duduk mempersembahkan bumi. Ini perbuatannya ini katanya. Ini kata yang sifat, bukan kata yang sifat, kata yang sifat. Sifat ini yang punya kelakuan ini punya perbuatan. Yang mana sifatnya kudrat, derajat, ilmu, dan inilah yang membuat tujuh lapis saja dan tujuh lapis ini. Ini yang dikatakan Al-Quran Allah berkata halakat sana wasiwal pertawakan bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan tujuh lapis saja dan tujuh lapis ini antara keduanya. Jadi jelas yang disembah adalah zatnya yang maha suci, yang menyembah sifatnya yang suci, yang dipujinya asmanya yang maha besar, dan yang dipersembahkannya adalah apanya, perbuatannya yang maha daya. Maka memanglah billah daripada Allah dan pada Allah. Jadi inilah salat yang khusyuk. Tidak ada di sana ada apa sudah kembali dia mendekatkan dirinya dengan salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illa rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Nah, jadi inilah salat yang khusyuk, tapi dia disertai dengan ilmunya. Jadi untuk mempersembahkan apa ini mesti dengan ilmu syariat. Mempersembahkan asma ini dengan ilmu syariat. Mempersembahkan sifat ini adalah dengan ilmu hakikat. Menghadap dan menyembah kepada zat tidak. Nah, jadi ilmu inilah yang menghadap kepada Tuhan. Nah, maka semuanya pekerjaan yang dilakukan di dalam salat itu. Nah, kemudian kembali kepada Allah. Nah, yang datang daripada Allah kembali kepada Allah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Ini yang mana? Diri kita ini dua ini. Ada yang tidak dari Allah. Nah, yang mana yang tidak dari Allah? Ada yang tidak dari Allah. Jadi yang dikatakan umum dua, yaitu ruhani
dan jasmani. Yang jasmani ini tidak dari Allah. Itu Allah mengatakannya tidak dari Allah. Apa kata Allah? Ini badan jasmani kita ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Ini badan jasmani ini yang dijadikannya daripada tanah dan dipulangkan ke tanah. Nah itu. Jadi yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah adalah ruhani. Nah, ini ruhani. Jadi ruhani kita itulah yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Nah, jadi kemana kembalinya? Dia ruhani tidak bisa langsung kepada zat. Dia hanya kembali kepada wajah. Itulah kepada sifat. Nah, jadi sifatnya itulah yang kembali kepada zat. Yang mana sifatnya itulah jiwa. Ataupun nurani pada diri kita, itulah jiwa kita. Nah, jadi ruhani kita pulang kepada nurani kita, dan nurani kita baru pulang kepada Rabbani. Nah, ini yang maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ruhani ini datang daripada nurani, dan nurani ini datang daripada Rabbani. Nah, itu maka kembali ruhani kembali kepada nurani, dan nurani kembali kepada Rabbani. Maka banyak kita yang sesat dari ruhani mau langsung menerubus kepada Rabbani. Itu tanggung jalan. Ada jalan itu. Nah, itu. Jadi dia punya jalan, dia punya tangga, dia punya lapisan. Seperti Nabi tidak langsung ke hadap zat Allah dua mi'raj, dia isra dulu dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis, lapisan pertama, kemudian naik ke langit, lapisan kedua melewati alam nur, lapisan yang ketiga baru menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala, lapisan yang keempat. Jadi inilah yang wajib kita ketahui, mana jasmani kita dan yang mana ruhani kita. Jadi supaya kita tahu yang mana yang datang dari Allah kembali kepada Allah, yang mana yang datang dari tanah dan akan kembali ke tanah. Itu pembagiannya ya. Tapi akhirnya hakikatnya semua dari Allah. Karena ini tanah ini apa Allah? Itu. Cuma itu pembagiannya. Gitu. Jadi ada lagi. Udah jelas. Sebenarnya akhirnya kita semuanya harus mencari dan menuntut ilmu. Itu hakikatnya seluruhnya. Dengan ilmu itu baru kita bisa menyembah dan tahu apa yang